Halo, semangat pagi untuk sobat trader ya. Kembali lagi ya di market review atau market news di hari ini. Edisi akhir bulan Oktober, tepatnya di tanggal 31 Oktober 2024 ya. Nanti saya akan coba memberikan sinyal-sinyal peluang-peluang baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental ya. Semoga bisa membantu sobat trader sebelum melakukan entry posisi di market. Oke, baik. Yang pertama, setelah saya soroti, mengenai kondisi global saat ini ya. Nah, ini kita bisa lihat dari kondisi mata uang Amerika, nanti kita hubungkan dengan kondisi global. Oke, yang pertama, dolar Amerika ini terus mengalami pelemahan ya, atau tekanan. Meskipun semalam kita tahu ada beberapa rilis data Amerika yang dirilis, mix ya tepatnya, di mana semalam ada eee rilis data advance GDP ya, advance GDP, lalu ada juga rilis data ADP non-farm payment change ya. Di mana untuk advance GDP Amerika ini mengalami penurunan ya dari 3% turun menjadi 2,8%. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika ini bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Itu poin yang pertama. Yang kedua, meskipun ada rilis data ADP non-farm payment change, ini adalah ADP ini kepanjangan dari Automatic Data Processing, ya, di mana ini adalah data mengenai ketersediaan lapangan pekerjaan Amerika di luar sektor pertanian yang dirilis oleh swasta, ya. Nah, untuk data ini dirilisnya cukup bagus, di mana data sebelumnya sebesar 159.000, ya, diprediksi 110.000, namun aktualnya atau kenyataannya sebesar 233.000. Hal ini sangat positif, seperti itu. Oke. Selain itu juga, sentimen market yang berkembang saat ini mengenai pemangkasan tingkat suku bunga juga menjadi salah satu yang menyebabkan kenapa dolar mengalami tekanan ya. Wajar karena masih dilakukan adanya aksi profit taking karena para pelaku pasar wait and see akan agenda pertemuan FOMC di bulan November nanti yang diprediksi akan mempertahankan tingkat suku bunga, ada yang seperti itu dan ada yang memprediksi memangkas tingkat suku bunga sebesar 25 basis poin. Hal tersebut berdasarkan dari alat survei yaitu FedWatch di mana sudah menyentuh level 95% lebih. Para pelaku pasar meyakini bahwa pada pertemuan November nanti Jeremy Powell melalui The Fed di sidang FOMC-nya akan memangkas hanya sebesar 25 basis poin. Oke, selain itu juga kita tahu bahwa pada bulan November nanti akan ada juga agenda election atau pemilu, di mana diprediksi ya saat ini Trump akan kembali memimpin Amerika, ya seperti itu. Oke, mengenai pelemahan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Kemarin masih berada di level 102 20 ya, 102.20. Hari ini atau pagi ini merosot dia ke level 104.20 maksud saya. Pagi ini merosot ke level 104.15 ya. Namun kalau secara teknikal ya di time frame daily masih berpeluang akan coba menguat. Namun kalau kita lihat perhatikan pada time frame 4 jamnya ini potensi pelemahan atau tekanan terhadap dolar ini masih akan berlanjut. Ini kalau dari sisi teknikal. Dari sisi fundamental kita tahu bahwa nanti malam kembali akan ada beberapa rilis data. Impact Amerika diantaranya adalah ada Core PCE Price Index, yaitu PCE ini Personal Consumption Expenditure ya. Jadi pengeluaran untuk masyarakat Amerika ini diprediksinya ya akan mengalami peningkatan dari 0,1 menjadi 0,3. Kalau memang dirilis sesuai ekspektasi, sesuai dengan prediksi, maka dolar bisa kembali menguat atau strong. Karena kita tahu GDP Amerika itu berdasarkan dari personal consumption, ya. Lalu untuk data selanjutnya adalah Employment Cost Index, ya. Dan ada juga Unemployment Claim. Employment Cost Index ini juga melihat atau mengukur pengeluaran untuk
para pekerja yang ada di Amerika. Lalu ada juga rilis data jobless claim atau pengangguran mingguan. Ya, ini diprediksi justru akan negatif dari 227.000 akan mengalami peningkatan menjadi 229.000. Ini negatif untuk US dollar. Dan untuk employment cost index-nya ini diprediksi unchanged atau stabil di level 0,9%. Overall, untuk seluruh rilis data Amerika ini diprediksi ya akan positif untuk US dollar ya. Namun biasanya data ini bisa saja terjadi anomali. Contohnya seperti ADP, non-farm employment change seperti tadi malam ya. Oke. Sampai keselio lidah saya. Oke, lanjut. Nah, berdasarkan dari beberapa rilis data ini itu dari sisi fundamental ya. Ini masih berpeluang yang tadi secara teknikal antara fundamental juga bisa saja keduanya bisa matching ya, di mana peluang untuk penguatan US dollar masih akan berlanjut. Namun fokus para pelaku pasar tertuju akan rilis data esok hari yaitu non-farm payroll. Lalu ada juga rilis data average early earning dan ada juga rilis data unemployment rate. Oke. Itu untuk kondisi dari dolar Amerika. Ya. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market ya. Oke, terhadap pergerakan market yang pertama saya lihat untuk di euro. Nanti kita coba gold yang agak terakhir ya. Untuk di euro. Nah, kalau dari sisi teknikal, kalau saya lihat di sini euro masih berpeluang akan coba menguat terbatas ya. Imbas apa? Imbas adanya pelemahan dari dolar Amerika. Itu poin yang pertama. Yang kedua, beberapa rilis data ekonomi Eropa juga kemarin itu dirilisnya cukup positif ya. Data Eropa di mana ada Jerman prelim CPI-nya itu sangat bagus dari 0,0% diprediksi 0,2, aktualnya 0,4%. Itu sangat bagus untuk euro, makanya euro menguat karena kita tahu Jerman merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Eropa, ya. Selain itu juga yang Spanyol flash CPI, ya Spanish flash CPI itu juga bagus dari 1,5 meningkat menjadi 1,8%. Ini yang membuat mata uang euro menguat ya seperti itu. Dan kalau saya prediksi penguatan euro ini akan coba ke level 1.08700 sampai dengan 1.0900. Oke. Tapi terbatas karena apa? Wait and see akan rilis data high impact Amerika nanti malam. Jika level penurunannya dia akan coba ke level 1.0800 sampai dengan 1.07700 itu kalau saya prediksi ya untuk pergerakan dari euro. Oke, lanjut kita ke pergerakan mata uang pound sterling. Nah, untuk pound sterling ini kebalikan dari euro. Justru pound sterling mengalami pelemahan dan kalau untuk di teknikalnya pada di time frame daily ini tren penurunan masih mendominasi ya. Untuk indikator MA yang saya buat, indikator custom MA ini yang saya buat juga masih sudah meng-cross ya, sudah bersinggungan. Jadi potensi pelemahan pound sterling masih akan berlanjut. Sasarannya kalau saya prediksi akan mencoba ke level 1.2900 sampai dengan 1.28800. Oke. Jika kenaikannya dia akan mencoba ke level 1.29800 sampai dengan 1.300. Dan kita lihat bahwa untuk di hari ini dari sisi fundamentalnya ya untuk hari ini untuk pound sterling kalau kita perhatikan ini tidak ada, hanya ada nanti agenda MPC member Breeding Speak ya. Dan untuk sebelumnya kita tahu bahwa beberapa rilis data Inggris ya, rilis data Inggris ini juga sepi akan rilis data Inggris ya. Ini juga yang menyebabkan kenapa pergerakan pound sterling cenderung melemah. Di satu sisi statement atau pernyataan dari Ketua Bank Sentral Inggris sebelumnya mengatakan bahwa Bank Sentral Inggris diprediksi akan memangkas tingkat suku bunganya lebih agresif pada pertemuan November nanti. Ini yang semakin menekan pergerakan dari pound sterling. Oke. Lalu kita coba beralih ke yen atau Japanese yen terhadap US dollar. Kita tahu bahwa yen masih terus mengalami pelemahan ya. Selama 3 hari berturut-turut ini pergerakannya cenderung sideways atau stabil atau konsolidasi istilahnya, hanya berada di level 153.400 sampai ke 500 dan di level 152.700. Oke. Dan hari ini akan ada agenda dari Bank Sentral Jepang di mana akan ada BOJ policy rate
yang diprediksi masih akan mempertahankan tingkat suku bunga di level 0,25%, ya. Dan ada juga statement dari Ketua Bank Sentral Jepang. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kita tahu pada pekan kemarin gejolak internal politik tepatnya yang ada di Jepang, di mana partai yang selama ini mendominasi di Jepang sudah mulai eh, berkurang kekuatannya, dan ini juga diprediksi, para analis memprediksi bahwa imbas hal tersebut membuat Bank Sentral Jepang ini sangat kecil sekali hingga akhir tahun 2024 ini akan menaikkan tingkat suku bunga seperti itu, ya. Namun perlu diwaspadai juga, kita tahu bahwa pada kejadian sebelumnya, begitu yen menyentuh level all time high-nya di level 160, Bank Sentral Jepang melakukan intervensi. Jika hal tersebut terjadi, maka penguatan yen bisa bergerak sebesar 300 sampai dengan 500 poin. Oke. Lalu kita coba ke AOSI. Oke, kalau kita perhatikan AOSI ini, ya, dia akan coba recovery, dia akan coba menguat tapi masih terbatas. Karena apa? Kita tahu bahwa pemerintahan China ini dinilai masih mengalami perlambatan ekonomi, ya. Nah, kenaikan atau penguatan dari AOSI tadi karena disupport oleh rilis data China, yaitu manufacturing PMI dan non manufacturing PMI. Di mana untuk manufacturing PMI dirilisnya bagus sekali, 5,1 dari sebelumnya 49,8. Sedangkan untuk non manufacturing PMI ini juga sangat bagus, dari 50,0 dirilisnya 50,2. Namun dari rilis data ini masih dinilai sangat tipis, ya. Ini juga belum mampu mempengaruhi pergerakan dari AOSI, makanya AOSI-nya cenderung melemah kembali, ya, di time frame 15 M15. Oke, kalau secara teknikal tekanan terhadap AUSI masih berpeluang terjadi, imbas apa, meskipun dolar Amerika yang tadi saya katakan mengalami pelemahan, namun masih berada di level tertingginya untuk saat ini. Oke. Selain itu juga, pergerakan untuk AUSI saya prediksi akan mencoba ke level 0,65300 sampai dengan 0,65000 penurunannya. Jika kenaikannya dia akan mencoba ke level 0,65 900 sampai dengan 0,66 300, itu pergerakan dari AUSI. Oke, itu untuk mata uang yang major rate, ya. Oke. Lalu kita coba ke komoditi, ya. Untuk komoditi yang menarik adalah untuk di gold, ya. Oke. Gold seperti kemarin saya informasikan bahwa peluang menembus all time high-nya, bahkan untuk membuat all time high barunya terjadi, di mana tertinggi atau harga all time high di gold itu terjadi kemarin, itu di level 2789, di mana low-nya juga berada di level 2770. Nah, secara teknikal potensi pergerakan gold atau emas masih berpeluang berlanjut atau naik. Dan kalau saya prediksi, jika level 2790 berhasil dijebol, maka akan menuju ke level 2800. Jika level 2800 hari ini dijebol, maka esok hari di hari Jumat saya prediksi, ya, peluang akan menuju ke level 2850 tertingginya. Namun wait and see akan rilis data high impact Amerika nanti malam. Itu kalau dari sisi teknikal. Dan dari sisi fundamental, adanya informasi bahwa menurut World Gold Council WGC, ya, WGC, di mana pada kuartal ini terjadi peningkatan permintaan akan emas, ya, di mana bank sentral menambah cadangan emasnya dan terjadi pembelanjaan sebesar lebih dari 100 miliar US dollar, ya, dan mengalami peningkatan sebesar 5%, ya. Selain bank sentral juga gejolak politik yang terjadi di Middle East atau di Timur Tengah ini juga menjadi pendorong harga emas terus melaju untuk naik, ya. Dan juga para pelaku pasar adanya juga mengajukan aksi beli imbas gejolak militer dan kondisi global saat ini yang bisa memicu harga gold terus melaju untuk melanjutkan kenaikannya, bahkan untuk membuat all time high baru seperti itu. Oke. Dan kalau untuk hari ini tadi yang saya katakan untuk level resistennya, ya, jika di level 2790 di break akan ke level 2800 dan level 2830. Jika level supportnya
Ya, kalau saya prediksi akan mencoba ke level 2770 ya low yang kemarin. Jika level 2770 berhasil ditembus, akan mencoba ke level 2765 dan level 2750 untuk pergerakan harga gold. Oke. Dan untuk selanjutnya untuk di oil atau di minyak. Oke. Harga minyak mencoba naik atau recovery atau coba rebound ya, karena apa? Kemarin ada rilis data crude oil inventory atau data cadangan minyak mentah Amerika itu dirilisnya negatif atau berkurang ya. Jika cadangan minyak mentah Amerika berkurang, maka diprediksi pemerintahan Amerika akan dalam waktu dekat mengisi kekurangan atau kekosongan cadangan minyak mentah tersebut. Jadi diprediksi permintaan akan mulai meningkat, sedangkan di satu sisi kekhawatiran pasokan, jadi kondisi global saat ini ketersediaan bahan bakar minyak global ini masih sedikit, yang jadi berpotensi harga minyak untuk naik. Namun kalau saya prediksi masih belum akan mencoba ke level 70 ya, dia akan mencoba ke level 69 sampai dengan 69,50 itu kalau kenaikan. Jika penurunan justru dia akan mencoba kembali ke level 6800 sampai dengan level 6750 itu pergerakan harga minyak. Oke. Lalu kita coba ke pergerakan indeks saham. Nah, untuk indeks saham Amerika kemarin itu ditutupnya negatif ya, di mana Dow Jones Industrial Average itu turun 0,22%. Lalu untuk S&P juga turun sebesar 0,33% dan Nasdaq Composite juga ditutup turun sebesar 0,56%. Ini disebabkan oleh laporan earning beberapa perusahaan teknologi ya, seperti Microsoft ya dan yang lain-lain, ini yang membebani pergerakan dari indeks saham Amerika atau di Wall Street seperti itu. Oke. Lalu kita coba ke pergerakan indeks saham Asia. Nah, untuk Hang Seng. Hang Seng tadi pada saat rilis data China yang tadi sudah saya katakan, yaitu manufacturing PMI dan non manufacturing PMI yang dirilis cukup bagus, sangat tipis ya. Ini membuat Hang Seng sempat naik namun kembali tertekan karena apa? Imbas sikap dari pemerintahan China yang dinilai belum secara jelas dan pasti akan meluncurkan stimulus, karena informasinya stimulusnya ini akan diluncurkan cukup lumayan besar sebesar 1 triliun yuan untuk perangsang pertumbuhan ekonomi di China, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Ini yang menekan pergerakan dari Hang Seng. Potensi pergerakan Hang Seng kalau saya prediksi akan coba berlanjut melemah atau turun menuju ke level 20.000. Jika level 20.000 berhasil dijebol, akan menuju ke level 19.800. Oke, apabila mengalami kenaikan, dia akan mencoba ke level 20.800 sampai dengan ke level 21.000 untuk pergerakan Hang Seng. Namun potensi kenaikan kalau saya prediksi ya masih belum bisa terjadi untuk di hari ini. Lalu untuk di Nikkei, ini yang menarik. Nikkei kalau sobat trader perhatikan saat ini sudah bergerak di level 39.000, bahkan level 39.500 pernah disentuh kemarin. Dan kalau secara teknikal potensi pergerakan Nikkei ini masih cenderung sideways atau konsolidasi karena apa? Wait and see atau menunggu kebijakan yang akan diambil oleh Bank Sentral Jepang hari ini. Ya, kita tahu bahwa all time high Nikkei itu berada di level 40.200 ya, itu merupakan level tertinggi selama 40 tahun. Ya, apabila nanti kebijakan dari Bank Sentral Jepang dinilai dovish, maka kenaikan Nikkei bisa akan menyentuh all time high-nya, bahkan sangat berpeluang untuk membuat all time high barunya. Seperti itu. Oke. Ya, itu tadi untuk market review dan peluang-peluang yang bisa saya informasikan ke sobat trader, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental, plus faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan market. Baik, untuk market review hari ini saya rasa cukup sekian. Apabila informasi ini sangat berguna untuk sobat trader, silakan di-share, like, and comment channel YouTube ini. Jangan lupa di-subscribe. Ya, oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, dan salam cuan. Baik, terima kasih.